Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah sistem jaringan komputer lanjut ya. Nah, kita membahas tentang TCP/IP Suite. Jadi kemarin setelah kita membahas mengenai protokol, nah salah satu protokol yang secara de facto dan de jure paling banyak digunakan ya di internet adalah TCP/IP Suite. Nah, TCP/IP Suite itu sendiri tidak didesain secara langsung gitu ya, tapi bertahap. Tentu ini sesuai dengan perkembangan ya dan kompetisi antar protokol dan kepentingan waktu itu, seperti yang disampaikan di kuliah minggu kemarin. Nah, apakah perkembangan TCP/IP Suite berhenti di tahun 89 ketika HTTP ada? Ternyata enggak, terus berevolusi kan, terus berkembang. Nah, bagaimana perkembangannya dan mengantisipasi apa? Nah, itu mungkin nanti akan ada tugas ya buat teman-teman. Nah, di TCP/IP Suite ini kita akan membahas mengenai overview dari TCP/IP Protocol Suite itu sendiri. Nah, kemudian standard organization yang memungkinkan perkembangan TCP/IP Suite major seperti yang ada saat ini. Tapi masih akan sempurna nggak ya? Tentu nggak ada desain yang sempurna ya. Desain itu menuju kesempurnaan, tapi tidak ada desain yang sempurna. Karena lingkungannya udah pasti berubah, kebutuhannya berubah. Dulu tiap orang mungkin nggak perlu ngirim message panjang-panjang, tapi sekarang tiap orang bisa ngirim WhatsApp berapa kali sehari, nonton YouTube, kemudian baca berita online dan lain-lain. Tentu semua itu membuat environment terhadap jaringan internet itu berubah, dan itu tentu nggak ada kehendak orang, nggak ada satu orang ahli pun yang bisa mengantisipasi itu di tahun 89, dan itu akan terus berkembang. Berikutnya kita akan ngomongin mengenai network access layer, nah kemudian internet layer, kemudian internet working dan routing ya, kemudian ada MAC dan IP, transport layer. Nah, layer aplikasi ya diserahkan ke teman-teman karena berkembang banyak ya. Nah, di overview TCP/IP Protocol Suite, ini kemarin sempat kita singgung ya, tapi kita sampaikan lagi untuk saat ini. Jadi yang namanya TCP/IP Protocol Suite ini berkembang bertahap ya teman-teman. Karena zaman ketika jaringan itu berkembang, itu dikuasai oleh PTT ya, AT&T, kemudian jaringan yang untuk voice, mereka adalah pemilik jaringan. Sementara komputer baru berkembang tahun 50-an, ada kebutuhan untuk bertukar data ya. Nah, jaringan sirkuit, datanya paket. Nah, ini terjadi semacam proposal yang ingin bagaimana jaringan komputer ini akan efisien. Apakah memanfaatkan jaringan circuit base, apakah bangun jaringan yang baru. Nah, protokolnya tentu baru. Ya kan? Tapi jaringan yang sudah dulu dikembangkan adalah milik jaringan circuit base yang digunakan untuk suara. Dan itu namanya bisnis ya. Jadi tentu mereka ingin cost seminimal mungkin. Ya kalau bisa jaringannya nggak berubah, tapi ada income baru tentunya. Tapi dan nggak mungkin. Sehingga terjadi tarik-menarik antara circuit base dengan paket base. Di tengah-tengah ada virtual circuit. Nah, tahun 70-an, protokol TCP/IP, namanya juga belum TCP/IP ya, masih NCP, TCP, itu dipropos oleh DARPA tahun 70-an. Nah, IP sendiri, major, ketika jadi IP versi 4 tahun 81. Tapi ini paketnya belum lengkap, sampai lengkap tahun 89 ketika ada HTTP. Nah, ketika lengkap itu pun terus berkembang ya, karena kebutuhan environment terus berkembang. Tapi dengan cara kelengkapan protokol ini menjadi protokol yang komplit, itulah yang memungkinkan TCP/IP secara de facto dan de jure digunakan sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini, TCP/IP itu merupakan protokol yang open ya, artinya pengembang, vendor, pengembang itu bisa memanfaatkan knowledge yang di TCP/IP ini untuk
kepentingan mereka. Ya kalau vendor yang mengembangkan protokol yang sesuai atau produk yang sesuai. Ya kalau pembuat aplikasi bisa mengikuti ini. Kemudian kalau operator misalnya pembuat jaringan, tentu dia bisa memilih perangkat-perangkat yang bisa menyebutkan standar-standar ini. Nah, di protokol TCP/IP suite ini kita mengenal 4 layer ya, 4 layer. Jadi ada layer internet, ini IP, kemudian ada transport layer yang awalnya adalah TCP ya, kemudian ada UDP, kemudian network access layer dan application layer. Nah, di transport layer sendiri, ini dipropose TCP waktu itu oleh DARPA. Ya, awalnya mereka nggak mengenal konsep layering. Jadi, NCP, TCP ya jadi satu kesatuan itu untuk mengantarkan paket data. Baru disadari bahwa di komunikasi itu perlu peer-to-peer ya, sehingga IP major di tahun 81 dengan munculnya IP versi 4. Nah, pertanyaannya, apakah IP versi 6 ini sesungguhnya masih merupakan TCP/IP suite sama pada kenyataannya backward compatible? Ya, itu jadi pertanyaan teman-teman. Setelah itu IP address-nya kurang, bisa dengan NAT, bisa dengan IP versi 6. Nah, selain itu yang mempengaruhi perkembangan TCP/IP seperti yang ada sekarang itu ada di Ethernet ya. Ethernet mungkin lebih awal sebetulnya, dia munculnya tahun awal 70-an. Tapi ini meskipun bukan bagian dari TCP/IP suite, tapi secara de facto bahwa TCP/IP suite itu paketnya itu adalah ada Ethernet-nya. Dan sampai sekarang kecepatan perkembangan Ethernet secara riset sudah ada yang 800 ya gigabit per second. Nah, meskipun di market paling mudah kita masih mendapati 100 gigabit per second dengan 100 gig. Nah, selain itu yang menyebabkan TCP/IP protokol suite ini lengkap adalah DNS ya, DNS tahun 80-an. Setelah itu HTTP ini untuk web tahun 89 dan juga telnet ya. Di sini nggak ada telnet tapi telnet. Nah, inilah yang menjadi paket lengkap dari TCP/IP suite ya. Jadi setiap komputer katakan unik gitu atau bahkan yang sekarang yang OS-nya Windows, Apple. Nah, TCP/IP protocol suite ini biasanya sudah include di situ sehingga teman-teman pengembang aplikasi komputer itu kalau mau memanfaatkan ini mereka sudah ada di library-nya. Ya bahkan di semua perangkat smartphone sekarang ya tentu by default ada ya. Nah, berikutnya untuk memudahkan biasanya pengajaran dan secara histori ya, ada model namanya OSI model, tapi protokol OSI model pun sebetulnya telat mengantisipasi perkembangan TCP/IP model. Meskipun sebetulnya TCP/IP model ini nggak kompatibel dengan nggak comply lah dengan OSI model. OSI model ini dipropose juga oleh industri, tapi secara de facto-nya yang berkembang adalah ini, dan akhirnya saat ini di mappingin bahwa untuk aplikasi TCP/IP ini di OSI model untuk tujuan pengajaran biasanya itu dibagi dalam 3 layer, ya, application, presentation, dan session, dan di network access ini itu dibagi dalam 2 ya, data link layer dan physical layer. Nah, biasanya perkembangan berikutnya yang di network access layer ini kan medianya berkembang macam-macam ya, ada apa namanya fiber optik, kemudian ada Ethernet, ada wireless, mungkin ada satelit. Nah, mereka mengisi celah yang di sini. Jadi protokol-protokol di sini misalnya frame relay, ITM, meskipun awalnya ITM juga dipropose untuk native ITM di sini. Itu mereka biasanya mengisi di data link ini. Karena biasanya begitu kita router, switch, bawaan ininya ya biasanya paketnya adalah Ethernet gitu ya. Nah, di network access ini
di TCP/IP suite, sebetulnya ini bukan bagian dari TCP/IP suite, tapi secara de facto kalau kita mengenal TCP itu biasanya ya LAN-nya itu ya Ethernet dulu itu ya. Dan turunannya mulai dari 100 FE, kemudian 1 gig, 10 gig, 40 gig, sampai 100 gig, dan bahkan research-nya sudah sampai ke 800 gigabit per second. Nah, si IP sendiri independen terhadap jaringan network access layer yang di dalamnya ada medianya. Ya kan? Nah, media ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan ya, dari ini, apakah ini fiber optik, apakah wireless, kan? Wireless, apakah satelit, ataukah copper, ataukah koaksial. Nah, itu tentu disesuaikan. Dan di tiap layernya ini ada layer atasnya, ini yang ngurusin addressing dari physical ini. Ini LLC ya, LLC atau MAC address. Nah, untuk memappingkan antara layer internet ke layer address physical ini, nah kita menemukan waktu itu di internet ya, ada tahun 82 dengan address resolution protocol. Nah, Ethernetnya sendiri udah awal ya, jauh sebelum itu, tahun 1973. Nah, di internet layer sendiri, ini ketika pertama dipropose, baru NCP, TCP ya, dan para pendesainnya ini mungkin nggak berpikir tentang layering secara jelas gitu kan. Nah, baru belakangan ketika dipropose dan sampai major di tahun 81 ya, muncul IP versi 4. Nah, dari sini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa desain TCP/IP suite itu berkembang seiring dengan waktu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak didesain dari awal langsung akan mencakup seluruh ini. Justru yang didesain dari awal diprediksi akan bisa mengantisipasi seluruh requirement itu, kayak X25, ITM, itu justru gagal memenuhi tugasnya karena namanya environment data, kebutuhan data internet berkembang demikian pesat ya. Jadi nyaris tidak ada seorang desainer pun yang bisa memprediksi kondisi kebutuhan jaringan 10 tahun yang akan datang. Nah, justru yang evolving seperti ini justru yang paling suksesnya. Nah, di internet layer ini kita muncul IP. Nah, tugasnya adalah menyampaikan dari host to host ya, host to host, alamat host. Tapi ininya point to point, jadi akan dilihat di layer 3. Nah, ini yang bedanya dengan milik jaringan ketika jaringan TCP/IP suite ini dibuat, itu adalah circuit base ya, circuit base. Nah, yang ini adalah connectionless. Kemudian point to point dan butuh interworking protocol, tapi nggak butuh gateway. Jadi nggak ada inter protokol conversion, nggak ada. Tapi yang ada adalah protokolnya standar menggunakan IP dan perangkatnya juga standar. Gitu ya. Nah, ini akan ngecek kalau misalnya IP-nya nggak nyampe, kan? IP-nya akan diteruskan kemana. Jadi proses-proses inilah yang dipropos mulai tahun awal 70-an ya, 74-an. Gitu. Tapi major ketika IP versi 4 ini dirilis tahun 81. Nah, berikutnya transport layer, ini yang lebih dulu justru dari IP, TCP, NCP, TCP ya. Ini dimulai tahun 74, ini connection oriented, ini sudah TCP itu berarti sudah port to port ya, karena sudah spesifik aplikasi tertentu, misalnya telnet, connection oriented, kemudian reliable ya, karena kalau ada yang error, kemudian urutannya salah, itu dia bisa ada sekuennya ya, ada sekuennya, kemudian kalau salah dia bisa minta dikirim ulang, ada window-nya. Masalah ordering delivery juga ini.
Nah, berikutnya ada UDP tahun 80. Ini yang connection plus services, kemudian delivery tidak digaransi. Nah, aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan TCP UDP ada banyak, tentu akan berkembang ya. Awalnya DNS ya, Domain Name Services 81, 83, karena kan cenderung human, kita nulis ya nama ya, nama. Tapi mesin mengenali IP. Nah, konversi dari nama ke IP oleh aplikasi DNS yang menjadi bagian dari TCP/IP Suite tahun 83. Nah, berikutnya HTTP tahun 89 ketika sudah mulai mengenal browsing ya, browser. Tapi di Indonesia sendiri kita mau akses email aja masih itu ya, kayak hitam putih itu ya. Dan message itu aplikasi NOS. Nah, baru untuk email sendiri Simple Mail Transfer Protocol itu 81, kemudian Telnet 83, kemudian otomasi ketika kita mau konfigur komputer agar diisi IP-nya, nah itu baru muncul tahun 93 di DHCP. Ya, artinya ketika TCP/IP Suite dianggap sudah cukup lengkap tahun 89 dengan adanya HTTP, nah perkembangan lanjut pun masih terus ya. Sampai sekarang sudah keisi dengan IP versi 6, ya. IP versi 6, kemudian jenis aplikasinya juga udah nambah lagi ya, HTTPS untuk masalah security. Nah, kemudian aspek security di IP juga udah ditambah lagi, dan seterusnya. Tapi itu evolving. Nah, contoh dari konfigurasi TCP/IP yang memanfaatkan media macam-macam, contohnya ada media Ethernet di sini, kemudian di sini media, kemudian layer 2-nya memanfaatkan ITM, ada server, kemudian ada workstation, router. Nah, tentu di sini IP-nya akan end-to-end ya, tapi akan diperiksa di sisi router. Jadi IP-nya, destination dan source-nya sama di sini, yang bagian routernya hanya memeriksa. Nah, yang layer 2-nya di sisi ini kita menggunakan ITM, physicalnya physical, tentu ini disesuaikan dengan per hop ya, ini per hop. Kalau per physicalnya per segmen, kemudian yang di sini ini adalah segmennya Ethernet ya, ada LLC-nya, ada MAC address-nya, ada physicalnya. Nah, di TCP/IP Suite kita mengenal address ya, addressing untuk di transport layer kita ada port, TCP port atau UDP port. Kemudian di IP, di network layer, nah kita ada IP versi 4 ya. Nah, saat ini mungkin OS kayak Windows 11 itu by default itu juga support IP versi 6. Nah, kemudian physical address tergantung dari media yang digunakan ya, media yang digunakan. Nah, kalau Ethernet kita mengenal nama MAC address 48 bit. Tapi kalau ininya frame relay atau ITM tentu physical address-nya itu kita mengenal DLCI ya atau VCI. Kemudian kalau aplikasi, nah ini aplikasi proses spesifik address-nya ya, tergantung dari prosesnya. Nah, kita juga mengenal proses enkapsulasi dan deenkapsulasi. Jadi ketika aplikasi kita mau transfer, atau sebaliknya ketika aplikasi nyampe ke receiver, nah ini ada proses enkapsulasi dan deenkapsulasi, di mana aplikasi yang merupakan data bagi layer berikutnya itu kalau di TCP/IP tentu ditambahin header TCP/IP ya. Setelah itu masuk ke IP, ditambahin header IP, kemudian di layer 2 ditambahin frame header dan masuk ke physical. Nah, berapa besarnya header frame header itu tergantung dari jenis physicalnya yang digunakan. Nah, kalau Ethernet 22 byte. Nah, kalau IP-nya, kalau IP versi 4, 20 byte. Tapi tergantung panjangnya juga kan.
bisa lebih. Kemudian TCP 20 byte, kemudian baru datanya. Nah, di layer 2 ada frame trailer untuk mengecekkan frame check sequence ya, biasanya. Nah, itu ada 4 byte. Kalau Ethernet, nah kalau yang lain mungkin bisa beda lagi. Nah, agar evolving dari TCP/IP ini sesuai dan bisa dimanfaatkan oleh banyak stakeholder, termasuk vendor, termasuk dunia akademisi, termasuk operator yang mungkin perlu ini yang menjaga open standard ini. Ini ada IEEE, kemudian ada ICANN, organisasinya. Nah, mereka fungsinya adalah IANA, kemudian ada IETF, dan ada ITU dan TIA. Nah, ini ingin memastikan bahwa TCP/IP suite itu merupakan open standard yang menjamin atau mengencourage terjadinya interoperability, terjadinya kompetisi dan inovasi. Artinya baik ini dibikin oleh Cisco, Huawei, atau oleh Alcatel atau yang lain-lain gitu, itu nggak masalah. Jadi ini vendor netral, kemudian mereka merupakan non-profit organization, di-develop untuk mempromot open standard yang digunakan di TCP/IP. Nah, di Internet Standard sendiri, nah kita mengenal ada namanya ini ya, Internet Society ISOC. Dia punya Internet Architecture Board, ada 2, yaitu di engineering task, di engineering, dan yang di research. Jadi ada IESG dan IRSG. Ada beberapa grup ini yang untuk memastikan bahwa ya internet seperti yang kita kenal sekarang. Ini melewat proses itu ya, draft, kemudian usulan, dites dulu sampai bisa diterima dan seterusnya. Nah, untuk menjamin ini penggunaan IP address kan terbatas ya di IP versi 4. Nah, kemudian menjamin nama tertentu berasosiasi ke IP tertentu, kan? Dan juga penggunaan port nomor untuk aplikasi apa saja itu diatur oleh IANA. Nah, IANA ini merupakan dijalankan oleh ICANN. Jadi ICANN ini merupakan Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Ini non-profit organization. Nah, apa ya? Kayak departemennya ya. Sebetulnya fungsinya lah ya. Jadi ICANN itu kayak perusahaannya, ini fungsinya adalah Internet Assigned Number Authority. Nah, ini mengatur 3 hal tersebut, yaitu mengatur mengenai alokasi IP address, kemudian domain name, dan alokasi TCP/IP port number untuk aplikasi apa saja. Nah, di standar yang body sini kita juga mengenal namanya IEEE ya, IEEE ini yang untuk yang lebih luas ya, ada energy, healthcare, telecommunication, dan networking. Nah, di telecommunication networking ini yang terkait dengan internet. Kemudian ada Electronic Industry Alliance, EIA, dan ini yang untuk ini apa namanya vendor-vendor ya, vendor-vendor. Kemudian untuk protokol interface itu biasanya TIA atau EIA ini. Nah, kemudian yang umum ada ITU ya, International Telecommunication Union Telecommunication. Ini yang standar terkait misalnya IPTV, DSL, video compression. Kan kita kenal ada MPEG-4 gitu-gitu ya. Ini oleh ITU. Nah, kita kan kadang-kadang dapat ini ya, TCP, setelah itu UDP gitu ya. Terus apalagi misalnya TCP, UDP, kemudian ada HTTP, HTTPS, setelah itu ada apa namanya DNS secure. Nah, proses pengajuannya itu lewat ini, internet drafting. Jadi siapa saja boleh mengedraft. Gitu. Kemudian kalau nggak digunakan 6 bulan akan expire. Tapi bisa diperbaiki, bisa di submit.
kemudian bisa dapat komen dari yang lain. Ya kalau digunakan final versionnya itu kalau di accept akan jadi request for RFC, ya, RFC nomor sekian. Kalau ada usulan baru, ya tentu yang lama bisa obsolete, ya kan? Ini contohnya IP over Avian Carrier RFC 1149. Ini kalau kita mau usulin ini RFI sekian, ya tahapnya adalah draft, kemudian propose draft. Nah, di propose draft ini akan di-approve oleh ini yang ISG. Ya. Jadi kalau dia digunakan, baru masuk ke draft standar. Ini butuh masukan, nah baru dia akan jadi standar. Nah, di network access layer, ini untuk masalah fisikal kan, masalah fisikal. Nah, ini tentu fisikal tadi kan address-nya ada yang di network access, kemudian di level internet atau IP, kemudian di level transport, ada di aplikasi. Nah, tapi ini proses di komputer ya masing-masing. Nah, itu untuk yang di physical address-nya, physical address ini network address ya sebetulnya. Itu kan kalau OSI layer ada 2 layer ya. Tapi kalau di internet kan ini jadi satu. Nah, alamatnya itu ini hop by hop. Jadi kalau kita punya perangkat begitu di sini ya tentu masing-masing hop. Tapi kalau ini dalam satu jaringan, kalau tujuannya dalam satu network ya teman-teman, berarti kan ini destination dan hostnya ini akan nyampe ke seluruh media yang ada di sini. Tapi komputer ini meskipun akan nerima, dia cukup si Ethernet-nya di sini ya, yang kerja atau layer network access layer-nya, dia akan ada proses matching lah ya. Ada mekanisme tertentu, kalau nggak match, ya nggak akan diproses. Yang di sini juga. Tapi begitu ini match dengan address-nya dia, nah baru layer internetnya itu akan diproses di sini. Ini contohnya ya, di layer to address ini ada MAC address ya, ada MAC address, ada destination, ada source-nya. Nah, kemudian kalau frame relay ya DLCI, kalau ITM VPI, VCI ya. Gitu. Kalau HDLC ya HDLC address header ya HDLC. Kalau PPP ya PPP dan seterusnya. Nah, asumsinya kalau ini MAC address ya ini berarti ini destination MAC address, ini destination source address. Nah, IP-nya ya end to end. Ya kan? Nah, ini untuk memastikan bahwa komunikasi di segmen yang sama dalam satu physical yang sama itu bisa nyampe gitu. Nah, ini warnanya juga ada artinya ya. Jadi yang ini komunikasinya hop by hop di sini warnanya. Tapi kalau IP yang warnanya coklat ini enggak berubah ya end to end sampai tujuannya. Nah, di frame header, ini frame header di layer 2 tentu ini disesuaikan dengan protokolnya ya, medianya apa. Tapi secara umum header ini ada indikasi frame start sama frame stop. Nah, biasanya namanya sinyal ya masuk ke jaringan ini kan sebenarnya 01 dan seterusnya lah ya, 10 dan seterusnya. Nah, untuk memastikan ini frame-nya start atau enggak, nah tentu ada ini. Nah, biasanya ini isinya itu saya lupa, biasanya FE kalau nggak salah. FE atau ya biasanya FE ya FE. Jadi kalau ada code FE yang awal, nah ini berarti ini merupakan start frame. Nah, kalau di tengah ada FE, nah di sini biasanya di header ada FE, nah biasanya diubah nih sama ada mekanismenya. Ada frame start stop. Setelah itu ada address-nya. Tentu address-nya tergantung dari protokolnya ya. Kalau Ethernet berarti ini adalah MAC address, baik destination maupun
source. Setelah itu tipenya apa, kontrolnya apa saja. Nah, baru data bagi frame field ini, ya kalau IP ya IP gitu ya. Kemudian di trailer ada error detection, biasanya CSC. Saya klik apa? Ini frame check sequence, tergantung namanya, ada CSC, ada frame check sequence, untuk memastikan bahwa dari satu hop ini aja ini ada error atau enggak. Kalau ada error langsung di drop ya, supaya enggak membebani proses berikutnya. Nah, tentu di layer ini pun kita mengenal encapsulation ya. Nah, kalau Ethernet ya berarti enkapsulasi dari data yang ada di network IP itu ditambahin ini LLC sama MAC address sesuai dengan protokol Ethernet 802.2 maupun 802.3 ya. Nah, kalau di layer 2 yang Ethernet, nah secara Ethernet 802.2 dan 802.3 ya. Nah, ini ada preamble untuk SFD 8 byte, kemudian ada frame check sequence 8 byte. Nah, datanya bisa bervariasi ya, antara 45 sampai 1500. Kemudian ada source MAC address dan ada destination MAC address 48 bit atau 6 byte. Kemudian tipe atau length itu 2 byte. Nah, kalau paketnya kurang dari 64 totalnya, kurang dari 64 ini tentu akan di-drop ya kan. Karena minimal 64. Nah, tapi bisalah lebih dari 1500 ya kan. Nah, kalau ada paket yang lebih dari 1500 itu akan difragmentasi ya. Tapi interface sekarang terutama yang gigabit Ethernet ya kan atau fast Ethernet itu sudah support namanya jumbo frame ya kan. Nah, jumbo frame ini bisa lebih dari 1500. Jadi ada giant. Nah, untuk memastikan bahwa end-to-end communication bisa terjadi, kan bisa dari titik ini ke sini, gitu kan, atau dari titik sini ke sini. Yang dicek oleh mesin itu kan MAC address-nya kan. Tapi untuk tahu bahwa orang kan biasanya ngetik IP-nya ya, ngetik ini tahu tujuan MAC address-nya mana, itu tentu ada prosesnya. Nah, mereka protokol yang dikembangkan adalah ARP, Address Resolution Protocol. Jadi di proses ARP ini IP tertentu kan akan broadcast ARP yang punya akan diterima oleh semua, tapi yang punya IP tertentu itu akan merespon sehingga host ini atau server ini akan tahu bahwa IP ini MAC address-nya ini. Nanti akan ada ARP table ya di sini. Dan itu digunakan untuk berkomunikasi dalam satu segmen. Tapi kalau beda network, ya tentu dia akan menyerahkan ke gateway-nya. Jadi di ARP table ini ada itu apa namanya? Ada MAC address-nya, gateway-nya ya atau router gateway. Nah, fungsi ARP-nya sendiri adalah memastikan bahwa destination IP address ini itu berkorespondensi dengan MAC address tertentu, gitu kan. Misalnya kalau komputer pertama kali dia mau berkomunikasi dengan ini 159.90.15.220, nah tentu dia belum tahu MAC address-nya di tabelnya dia, nah dia akan meluncurkan ini ARP request ya, sampai di tabel dia ada asosiasi antara IP ini dengan MAC address-nya. Nah, ketika tahu MAC address-nya, maka ada proses ini ya, apa namanya, proses memastikan bahwa IP tujuannya itu apakah dalam satu network atau di luar network. Karena itu memutuskan apakah dia akan langsung tujuannya ke MAC address ini atau ke MAC address gateway.
Nah, di internet player ini adalah IP ya saat ini. Ini di IP memastikan bahwa trace-nya end to end ya, antara host to host ya, antara host to host. Jadi alamat ini tidak berubah meskipun ada intermediary perangkat. Ada enkapsulasi di level address ini, dan ada routing yang dilakukan oleh intermediary. Nah, IP sendiri itu merupakan connectionless ya, karena kalau kita ingin berkomunikasi dengan IP lawan kita, kita nggak perlu men-set up sedikit duluan ya. Path-nya lewat mana hanya dipastikan oleh exercise atau pengecekan di intermediary, tapi nggak ada jalannya. Nah, yang ada jalannya dulu berarti itu yang circuit based ya, atau connection oriented. Nah, ini base effort, kemudian media independent, isinya bisa Ethernet, ini bisa wireless, ini bisa fiber optic. Nah, paket header-nya, tentu di paket header ini ada source dan destination IP-nya ya. Ini untuk memastikan bahwa paket ini akan sampai ke alamat yang dituju, berarti ada proses pengecekan IP di tengah-tengahnya ya. Kalau ini tengahnya, ini host-nya, berarti masing-masing karena connectionless, ini akan dibuka sampai level IP ya. Yang ini juga level IP untuk memastikan benar nggak ini akan diteruskan ke berikutnya. Nah, keputusan akan sampai di sini tentu harus ada informasi di sini ya, ada routing table. Nah, routing table-nya bisa di-add secara statik atau dapat dari dynamic routing. Nah, kemudian memastikan field-field-nya, karena kan ada kontrol-kontrolnya di sini. Nah, kalau ada error, ya diselesaikan di frame sini ya. Jadi, atau yang kalau ada error di IP ya otomatis di-discharge di sini. Nah, untuk memastikan end-to-end-nya di layer berikutnya. Nah, di sini berarti kan tadi ada destination IP-nya, source IP-nya, yang ini 32 bit ya, 32 bit atau 4 byte. Yang ini 4 byte. Kemudian ada header checksum. Kalau headernya salah ya udah di drop. Headernya benar diterusin. Kemudian ada protokolnya, ada time to live-nya, ada flag-nya, kemudian ada fragment offset karena bisa dipecah-pecah ya. Karena kan di layer 2-nya umumnya sampai 1500 ya. Sementara yang paket IP ini bisa 64K ya. 65K byte. Kemudian ada identifikasi, ada total length untuk memastikan resemble di TCP di end device. Kemudian ada versionnya, IP versi 4, IP versi 6. Kemudian internet header length-nya, karena length-nya bervariasi, bisa 20 byte, bisa lebih. Kemudian ada DS yang terdiri dari DSCP dan ICN. Ini IP versi 4 header ya. Nah, di IP versi 4 header, ini versinya bisa IP versi 4 atau IP versi 6, 4 bit. Kemudian ada DS, Differentiated Services, ini yang digunakan untuk QoS. Awalnya ya nggak digunakan, karena waktu awal-awal ya tentu yang paling penting adalah routing ya, tapi belakangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan ini bisa dimanfaatkan untuk QoS. Tapi apakah QoS-nya seperti yang diminta untuk ITM, yang sampai bisa untuk aplikasi circuit base yang waktunya tentu nggak bisa. Tapi untuk sesuai kebutuhan aplikasi tertentu, itu pun memenuhi. Kemudian ada pengecekan header, ada time to live, karena kan ini akan di-forward ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau tujuannya ternyata salah, jangan sampai paket ini unlimited di sini kan. Nah, ini dibatasi time to live-nya.
Kemudian protokolnya yang di atasnya apakah TCP, adakah UDP, atau hanya untuk ngecek ping misalnya di ICFP. Kemudian source address destination-nya masing-masing 32 bit. Nah, tentu agar paket ini nyampe ke berikutnya, nyampe ke tujuannya, nah ada interworking dan routing. Nah, routingnya apakah pakai statik, apakah dinamik? Nah, itu nggak sekaligus didesain dari awal kan, yaitu mungkin awalnya ada RIP, ya kan, ada statik, muncul SPF, muncul BGP dan seterusnya. Nah, evolving-nya ini yang menjamin terus gitu ya. Dan prosesnya seperti yang dijelaskan di awal, itu badan-badannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mengusulkan, saya mau ngusulin nih yang TCP, tapi window-nya itu yang cocok untuk komunikasi satelit, ya enggak. Tapi sih itu ada ya. Misal kalau belum ada, nah itu dipropose-nya lewat jalan yang tadi. Sehingga dokumen ini muncul jadi RFC. Nah, kalau sudah muncul jadi RFC, ini bisa diadopt oleh industri. Tiba-tiba ada yang bikin itu. Nah, biasanya cara manufacture kayak Cisco, kemudian kalau di satelit ada Hughes, ya, kemudian ada mungkin ada Alcatel, ada Huawei, atau yang lain-lain, ya mereka referensinya terhadap ini. Nah, di internet working ini untuk memastikan bahwa tadi ya paket itu bisa masuk ke tujuannya. Nah ini untuk memastikan itu ya. Jadi perangkatnya juga sesuai standar. Nah, kemudian IP-nya, address-nya sudah sesuai dengan peruntukan dia. Nah, routing-nya seperti apa? Itu istilah umumnya adalah internet working. Nah, di internet working device tentu kita perlu, kalau yang di tengah tadi intermediate system ya, ada layer 2 switch, ada layer 3 switch. Nah, kalau IP-nya di network yang berbeda tentu kita butuh router ya kan. Tapi kalau di network yang sama cukup layer 2 switch. Router tentu ini untuk perangkat internet networking yang penting ya, karena begitu kita punya host, kemudian dia lewat intermediary devices. Nah, di tiap, karena namanya connectionless ya, sehingga tiap device ini yang mulai di layer 3, berarti device yang kerjanya di layer 3 ke atas akan ngecek kan. Jadi paket yang masuk ke sini, IP yang masuk ke sini, tentu tugas dia adalah ngecek. Ya kan? Begitu dia cek, oh ini untuk ini ya, kalau untuk ini selesai. Tapi kalau bukan untuk ini, untuk segmen yang lain, berarti dia akan terusin. Ya kan? Nah, cara meneruskannya ini yang pakai addressing scheme, ya kan? Address-nya katakan berapa, 192.168.1.1 gitu kan. Dia pasti akan cek, biasanya ngeceknya ini ke longest traffic-nya ya. Jadi di tiap device ini pasti sudah ada routing information. Dia ngecek ke yang match-nya paling panjang. Tapi kalau nggak ada yang match, ya dia akan ke default gateway. Nah, default gateway-nya itu diterusin. Nah, terus memastikan maksimum paket yang bisa lewat di jalur ini. Nah, biasanya kalau Ethernet berapa? 1.500 ya, 1.500. Saya lupa nih, tepatnya ya, 1.500 berapa itu? 1.524 atau berapa? Normal ya. Tapi ada juga perangkat-perangkat tertentu kalau ini dikelola oleh satu entity gitu, yang ininya sudah 40 gig ya. Ini bisa jumbo frame, jadi bisa 9,6 G kalau salah satu itunya. Nah, ini bagaimana router ini ya tentu default lah ya, karena bagaimana dia bisa mendapatkan routing table ini, bisa statik, bisa dari routing table. Nah, routing table-nya pun tergantung protokolnya kan. Apakah dia RIP versi 2, OSPF, BGP dan lain-lain, itu di skema yang lain. Tapi
message-nya di sini adalah bahwa kita butuh informasi itu, dan informasi ini evolving gitu kan, berkembang terus. Apakah ini yang paling sempurna? Ya belum tentu, ya kan. Kita udah mengusulkan di network sudah ada IP versi 6 kan. Tapi apakah IP versi 6 ini yang paling cocok? Ya belum tentu juga, ya kan. Nyatanya address di IP versi 6 ini gede banget gitu, dan susah diapalin, sehingga perkembangan IoT, perangkat IoT belum tentu pakai ini. Jangan-jangan IoT itu nggak pakai perangkat, ya, nggak pakai IP. IP-nya itu hanya di gateway. Bisa jadi kayak gitu. Kita kan nggak bisa memprediksi. Nyatanya hari ini IP versi 6 yang sudah dipropos jauh-jauh ini untuk mengantisipasi kekurangan address di IP versi 4 masih dapat alternatif solusi, ya kan? Kayak NAT, ya kan? Kemudian kayak recursive network dan lain-lain. Bahkan IoT ya mungkin nggak pakai alamat ini, pakai alamat IP aja biasa, atau nggak pakai alamat IP versi 4. Nah, alamat ID ini aja, nanti yang ngasih IP itu sih IoT gateway. Masih banyak skema yang ini bisa bisa berkembang. Nah, di router inilah terjadi informasi forwarding paket. Nah, decision-nya itu berdasarkan routing table yang ada di sini. Nah, routing table ini ada yang dia dapatkan secara langsung, berarti yang interface-nya terkonek secara langsung. Ada yang di-insert secara statik kalau memang diperlukan. Tapi umumnya routing table ini didapat secara dinamik, ya. Jadi ada algoritma tertentu di router ini yang ngecek interface-nya langsung nggak. Kalau langsung ya tinggal IP-nya berapa, subnet-nya berapa. Setelah itu dia ngaktifin routing protokol apa. Dari neighbor-nya, tentu kalau routing protokolnya match, nah dia akan dapat update dari situ. Nah, misalnya kalau misalnya di R1, di router R1 ini ada routing table ini, kemudian ada paket yang tujuannya adalah ini, 10.11.10, berarti PC2, ya kan. Dari PC1 destination-nya adalah ini. Berarti dia akan nyampein ke sini, ya. Nah, si router 2 akan ngecek paket ini, begitu dibuka, oh ternyata 10.11.10 ini itu maskingnya di dia adalah 24. Sehingga begitu dia cek, dia /0, oh ini bukan ini dan bukan ini, ya kan. Nah, keputusannya saya harus terusin ke sini. Nah, decision berikutnya pakai forwarding oleh R2 dan seterusnya. Nah, IP router table ini itu tentu tergantung routernya, ya. Router-router yang sekarang sih biasanya routing table ini akan diisi dari informasi yang direct connect minimal. Berarti saya kalau mau ke network 192.168.10.0, saya akan lewatin sini. Kemudian kalau ke 192.168.200.224 akan saya lewatin sini. Kalau ke network ini saya akan lewatin sini, gitu kira-kira. Nah, itu yang ini dulu, ya. Yang ini itu direct. Nah, tapi kalau yang remote ini yang remote itu bisa dari informasi yang dia dapat dari routing protokol yang dynamic. Nggak tahu, tergantung ini di set apa. Bisa OSPF, bisa IGRP, bisa BGP, bisa RIP. Nah, kemudian dari statik juga bisa. Kalau misalnya statiknya default router. Jadi default routernya ini adalah, katakan ini juga bisa. Tapi default router pun bisa dapat dari routing table. Nah, ini contoh static routing. Ya, kerjanya seperti apa, ya biasanya akan diinsert oleh si admin perangkat ini, ya kan. Jadi kalau misalnya sederhana kayak gini, ya paling default routernya adalah ini. Karena
kerja decision router ini mau kemananya, itu berdasarkan longest prefix ya, berdasarkan longest prefix setelah di masking. Jadi prioritasnya longest dulu. Kalau nggak ada yang longest ya yang less longest gitu. Sampai yang paling match, yang penting 00 misalnya. Nah, begitu 00 ya keputusannya akan lewat mana. Nah, itu biasanya default gateway itu ini. Nggak harus ini, bisa aja network tertentu 000 gitu. Tapi yang untuk memudahkan, karena pada akhirnya kan ketika di masking, ya di masking 00 akan jadi ini kan. Nah, biasanya maskingnya itu adalah 00. Nah, dynamic routing ini akan nyari informasi routing kan berdasarkan informasi dari neighboring router ya. Nah, jadi di discover remote network-nya, kemudian kalau ada perubahan, misalnya ini mati, kemudian jalur mana yang terbaik, kan nggak mungkin kalau ini lagi hidup, ini muter-muter gitu kan, muter-muter ya. Itu ini ada protokol tertentu, gitu kan. Nah, apa saja yang diupdate, nah tentu tergantung protokolnya, ya kan? Apakah OSPF, IGRP, dan lain-lain. Nah, berikutnya untuk memastikan bahwa ada korelasi antara IP dan MAC address, tadi sudah disebut menggunakan ARP ya, menggunakan ARP. Karena kan di keputusan untuk memutuskan paket ini datang ke destination yang sesuai, nah tentu dia akan lewatin medianya kan, di sini lewatin medianya. Setelah itu kalau beda network, nah baru akan dicek IP-nya ya. Nah kalau di network yang sama, keputusan PC ini akan nyampe ke destination-nya, itu diputuskan oleh si PC ini langsung. Ya. Jadi dia dengan melihat ARP table yang ada di sini. Jadi dia akan ngecek alamat tujuannya itu ada nggak di ARP table sini. Kalau nggak ada, berarti dia akan ARP request. Tapi kalau ada di table sini, ya berarti si PC ini begitu dia mau ke 192.168.10.11, dia langsung tujuan MAC address saya adalah ini. Destination MAC address-nya. Nah, begitu PC ini nangkep, ya berarti dia akan terima dan IP-nya memang untuk dia. Tapi kalau di beda network kan, nah keputusan si PC ini ngirim ke beda network kan berdasarkan ARP table yang ada di sini kan. Nah si PC ini akan ngirimnya ke MAC address default gateway-nya atau gateway-nya. Jadi destination ini adalah ini kan. Source-nya adalah ini. Sehingga begitu paket ini nyampe ke router punya pengetahuan routing kemana untuk menuju sini. Nah, keputusan ini dibikin oleh router ini berdasarkan routing table dia. Nah, berikutnya di transport layer ya. Di transport layer ini adalah port to port ya. Kalau ini host to host, yang ini hop to hop. Nah, ini sudah tergantung dari spesifik aplikasinya apa. Karena ini yang responsible end to end. Nah, kalau TCP reliable, kalau yang UDP connectionless. Di transport layer ini mereka bertanggung jawab untuk tracking individual conversation per aplikasi ya. Jadi apakah instant messaging, apakah HTTP, apakah video atau web, WhatsApp gitu kan, atau email. Nah, dia tracking karena tiap aplikasi ini biasanya ada port tertentu kan. Kemudian segmenting data dan reassembling per segmen. Kemudian
nambahin header dari transport layer. Dalam hal ini bisa TCP, bisa UDP. Setelah itu mengidentifikasi, separate, dan memanage multiple. Ini sesuai. Jadi ya kalau yang untuk instant messaging ya dilarikan ke instant messaging, yang untuk email ke email. Kemudian untuk segmentation dan multiplexing ke ini komunikasi yang berbeda ya tentunya ya, disesuaikan. Mungkin kan ini ke IP mana, yang ini ke IP mana, itu yang ini transport layer. Nah, di transport layer protokol saat ini kita mengenal ada TCP dan UDP. Ini yang reliable, ini yang enggak reliable, connection oriented, non connection oriented. Nah, aplikasinya ada di TCP ada FTP, HTTP, SMTP, ada Telnet, kemudian DNS, kemudian yang UDP ada TFTP, kemudian ada ya tergantung ya ada video gitu. Nah, ini contoh TCP yang menyiapkan koneksi end-to-end yang reliable. Jadi kalau ada error, dia akan minta lagi, kemudian ada sequencing, sehingga kalau ada paket yang lewat path yang berbeda, tapi yang ketiga, misalnya yang ketiga datang duluan dari satu, tapi oleh mesin host ini akan diurutin jadi 1, 3 gitu. Nah, kalau yang UDP tentu yang connectionless ya, best effort, karena kan kalau kita ngomong gitu kan, ya biasanya kalau ada yang nggak urut satu, ya hilang satu nggak masalah kan. Nah, itu biasanya tentu disesuaikan dengan aplikasinya ya. Tapi yang UDP ini yang connectionless protocol, biasanya best effort, ya biasanya untuk streaming. Nah, sementara yang TCP, ada proses sebelum ini ya teman-teman, kalau ini kok perlu itu ya, ini namanya desainnya ya. Jadi ketika pertama akan koneksi dari port to port ini, berarti kita ada three-way handshake ya. Ada sekuen, dia butuh knowledge, ketika di knowledge, di ACC, baru terbentuk connection. Jadi ada establishment connection dulu. Nah, kemudian ada pengecekan, ada errornya end-to-end, kemudian dari transmit, sehingga dia reliable. Kemudian kadang-kadang path-nya kan beda-beda, tapi untuk memastikan bahwa dia di-reassemble sesuai urutannya, nah itu ada proses reordering. Kemudian kadang-kadang ini IS-nya kan banyak ya, intermediate-nya. Bisa aja di segmen ini lagi penuh, di sini enggak. Kan? Nah, untuk memastikan bahwa berapa besar sih bandwidth yang akan di-throttle oleh si TX atau yang bisa diterima oleh RX, nah ini mekanismenya lewat support flow control. Ini contoh ini ya dari TCP IP header, itu ada source port, ada destination port, ada port-port yang terkenal kayak 80, HTTP, kemudian ada 1443, HTTPS, dan lain-lain. Kemudian ada sequence number, knowledge number, kemudian ada header length, ada control bit, kemudian ada window. Oh, iya. Jadi yang control bit tadi, ini ya, yang di IP ini, yang maksudnya yang VIN ACK itu yang di TCP tadi ya. Kemudian ada urgent, ada checksum, dan ada option. Nah, baru untuk aplikasi layer. Ini TCP ID header, penjelasan dari yang tadi. Ada source port itu untuk port source-nya, kemudian port destination, kemudian ada sequence number yang untuk numbering sequence ya. Nah, tapi sequence number ini pun digunakan untuk proses acknowledgement ya, karena kan kalau sequence number ini nggak diterima ya, itu asumsinya nggak ini untuk flow control juga. Kemudian ada knowledge number, biasanya pasangan.
Ini digunakan untuk proses flow control juga, selain untuk proses ordering. Kemudian header length, ada control bit, ini untuk flag ya, misalnya VIN, ACK, dan lain-lain. Kemudian ada window size, ada checksum, dan urgent. Nah, beberapa aplikasi yang di TCP, tadi ada HTTP, FTP, SMTP, SSH, ini termasuk HTTPS. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi, TCP/IP suite yang lengkap saat ini, ya tentu akan berevolusi terus ya. Nah, tergantung dari kebutuhannya. Sehingga ketika sebuah tim mempropos ininya ITM, karena kelemahan di IP itu nggak ada QoS untuk sedikit. Nah, tapi kan tergantung, ternyata kebutuhan komunikasi yang circuit based malah hilang. Dulu waktu kita tahun awal 2000-an aja misalnya, itu kan telepon internasional itu masih ada kan, telepon internasional masih ada, circuit based masih ada, tapi lambat laun hilang, sehingga telepon yang circuit based udah nggak ada lagi. Terus kenapa kok butuh QoS yang di circuit based? Nah, pertanyaan kan gitu. Sehingga antara kebutuhan sama desain itu dinamis ya. Jadi belum tentu yang didesain saat ini bagus, tapi bagus kalau nggak ada yang pakai, ya nggak bagus juga. Sehingga yang dipakai secara de facto ya yang murni paket based TCP/IP. Karena aplikasinya pun yang didevelop banyakkan IP paket. Tapi bisa juga berubah karena namanya ini kan tergantung. Nah, perubahannya seperti apa? Ya tentu masing-masing zaman itu yang akan bisa melihat, ya kan. Nah, coba nanti di kuliah ini coba ada tugas ya, mungkin satu aja yang menggambarkan bagaimana sih TCP/IP suite itu berevolusi untuk menjawab kekurangan dia pada saat waktu tertentu. Misalnya untuk menjawab kekurangan IP, itu kan strateginya di apa dan diimplementasikannya gimana, kemudian ke security gimana, ke QoS gimana. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan TCP/IP suite yang evolving ya, berkembang. Ya, ini sejalan dengan motonya orang desainer, ya, teknik industri. Ya, tidak ada desain yang sempurna, yang ada itu hanya proses menuju kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu dinamis, gitu kan. Bahwa dulunya udah cukup karena memang dulunya hanya butuh alamat yang 4 miliar gitu kan. Ternyata orang aja sudah 7 miliar. Gimana ini solusinya? Ya, solusinya langsung datang dengan IP versi 6. Oh, ternyata IP versi 6 address-nya kebanyakan gitu, diapalinnya susah. Itu dipakai nggak oleh orang IoT, belum tentu. Gitu. Nah, kalau teman-teman punya proposal, ini ya mekanismenya tadi ya lewat propose, draft, sampai final version, kemudian diadopsi oleh industri. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan.